kalau dulu aku berpikiran kita bisnis harus apa yang kita suka gitu, karena supaya kita enak ngejalaninnya. Tapi ternyata salah. Jangan. Halo, ini udah ada nih. Halo, Halo. Halo. Kaget aku Oke, juga perkenalkan nih aku Karina. Iya. Nanti aku yang bakalan Halo. nge-hostin sama Mas Riki. Berarti mau Siap. ngobrol-ngobrol seputar bisnis nih ya, Mas Riki ya. Oke, Jadi- Karina ya. Iya, aku Karina. Oke, Nanti ya, kita bakal kenal ngobrol-ngobrol ya. sampai Oke, Karina. Kita mau ngobrol sampai 1 jam ke depan nih. Kita Ya. agak santai aja kali ya, Mas Riki ya. Oke, Jadi iya aku udah- dong. Oke, mantap. Aku tadi udah jelasin sedikit sama juragan semua. Nanti yang nonton live ini bakalan ada sesi quiz dan ada, misal ada pertanyaan yang mau ditanyain seputar usaha sama Mas Riki, boleh banget ya nanti di kolom komentar. Boleh. Oke. Mas Riki gimana nih kabarnya? Baik. Hari ini puasanya gimana nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Juga lancar ya 2 minggu. sekarang masih lancar puasanya. Hari ini juga Alhamdulillah. masih gitu kan, karena anak yang Mantap. paling gede juga kan ini apa, dia puasa gitu, puasanya dari Oh, udah mulai puasa ya? udah dari subuh sampai maghrib. Jadi kalau bapaknya buka kan nggak enak. Mantap. Oke, 1 hari full ya gitu ya. Oke, ini kan kita ngomongin usaha di bulan Ramadan gitu ya, Mas Riki ya. Ya, Mungkin ada beberapa usaha yang tiba-tiba banyak atau tiba-tiba menjamur, yang kayak usaha hampers gitu, usaha-usaha kue kering gitu. Nah, menanggapi hal ini, berarti kan audiens-audiens atau orang-orang tuh melihat peluang gitu ya untuk memulai usaha. Menurut Mas Riki, pandangan Mas Riki ini gimana nih? Menurut hal itu? nggak ada salahnya sih, itu suatu hal yang positif kan. Segala hal yang positif kalau kita ikutin gitu, justru itu akan baik untuk kita gitu. Asal jangan hal positif itu kita gunakan untuk menjadi nantinya ke arah yang negatif gitu loh. Jadi ini sebenarnya kan udah dari dulu ya, udah dari nggak Betul. tahu kapan gitu kan, tiba-tiba di bulan Ramadan pasti selalu orang jual kue kering gitu kan, dibarengin dengan brandnya dia gitu kan. Misalkan brandnya dia apa gitu, digabungin sama kue kering gitu kan, untuk menjadi hampers gitu. Padahal itu bukan satu kesatuan gitu. Jadi menurut aku sendiri sih nggak masalah ya. Toh juga itu suatu opportunity untuk meningkatkan sales kita kan. Jadi it's okay. Oke, ini aku ngomongin bisnisnya Mas Riki sekarang ya kan, ada banyak banget ya. Nah, aku bakal bahas beberapa aja nih Mas Riki. Biar apa namanya, kita fokus aja gitu ya. Ada Kirun Makarun ya, ada pecel ayam go, Poya-Poya sama Sehat Herbs Kitchen, yang banyak kan kuliner gitu ya Mas ya. Jadi ada kuliner sama ada fashion gitu ya. Nah, menurut Mas Riki nih, untuk bisnis kuliner sendiri ini penting nggak sih Mas kalau kita menyuguhkan kualitas buat menunjang audiens kita tuh buat balik lagi gitu ya. Nah, ada nggak sih strategi atau pasar tertentu nih untuk Mas Riki untuk jalanin bisnisnya? Mungkin kalau misalnya dari Kirun Makarun strateginya ini, atau dari sini strateginya ini, itu gimana tuh Mas? Ya, aku belum sapa-sapa teman-teman semuanya dulu. Oh, nih. boleh. Live Boleh. hari ini, terima kasih udah mau dengerin kita Halo. ngobrol. Semoga nih kita ngomong menjadi satu manfaat nih buat teman-teman nih, gitu. Apalagi di dalam hal-hal yang bisnis kan, usaha. Okay. Tapi di sini mungkin aku bisa sharingnya secara global ya gitu, nggak bisa terlalu detail gitu, karena kalau terlalu detail bakalan lama waktunya juga kan. Iya betul. Kita akan ada sesi-sesi lagi yang khusus untuk membicarakan sedetail mungkin gitu untuk dalam hal usaha. Nah, iya, ini aku memang alhamdulillah ada beberapa bisnis yang dijalanin, dan masing-masing itu berbeda jenis Iya, maksudnya jenis produknya sama jenis usahanya juga gitu. Cara menjalankan usahanya gitu. Kalau Kirun Makarun ini aku jalanin itu dia sistemnya distributor, terus ada agennya juga, ada reseller juga gitu. Terus ada ada mentoringnya juga di dalamnya, ada pembelajaran gimana caranya supaya kita bisa jualan, kita bisa closing gitu. Dan di dalamnya juga ada rohaninya juga gitu. Jadi bukan hanya gimana cara jualan, tapi
gimana caranya kita ikhtiar, kita doa, karena balik lagi kan rezeki memang dari Allah gitu kan. Apa namanya, kalau kita punya jualan tapi kita tidak mengisinya dengan doa juga, dengan ikhtiar juga, ya nggak tahu ya gitu. Jadi di dalam itu lengkap sih, di dalam Kirim Makanan itu, karena ini juga kerjasama juga sama Kang Dewa Eka Prayoga kan. Jadi memang yang udah ekspertis dan motivator dalam dalam membangun usaha dan menjalankan usaha gitu. Jadi insya Allah di dalam tangan yang benar ya, usaha ini, dan teman-teman semua yang udah gabung di dalam Kirim Makanan juga. Jadi buat teman-teman nih kalau mau gabung silakan gitu. Amin. Mau gabung silakan ya Juragan ya. Berarti ini sistemnya reseller Mas? Sistemnya reseller atau buka franchise atau buka cabang atau gimana? Distributor. Kita ada distributor di masing-masing kota gitu. Nanti di dalam kota itu kita ada agennya juga. Di dalam kota kan ada daerah-daerahnya. Nah nanti dari agen itu baru turun ke reseller gitu kan. Misalkan di Jakarta, di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan lain-lain gitu. Jadi usaha ini juga istilahnya suksesnya juga bareng-bareng gitu. Jadi nggak yang dia doang sukses. Gimana caranya supaya semua yang ikutan di dalam Kirim Makanan ini bisa sukses bareng-bareng. Nah tapi nggak hanya itu aja yang kita jual gitu, tapi kita juga menjual produknya juga harus bagus gitu kan. Kalau misalnya kita udah kita udah punya mentor yang bagus, kita udah punya cara jualan yang bagus, tapi kalau produknya nggak enak atau produknya memang tidak sehat, ya pasti orang nggak akan beli gitu kan. Berarti persatu ya, balik lagi ke produknya gitu. Kita udah mempromosikannya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan gitu kan. Tapi kalau orang nggak bisa terima produknya, ya sudahlah, kacau balau gitu. Berarti Juragan semua bisa join ya buat jualan Kirim Makanan ya? Bisa. Nah terus kalau bisa kontak ya Juragan semua ya. Iya, juragan tuh harusnya ada ikut semuanya. Nah, satu lagi pecel ayam go ini makan lagi ya, balik lagi ke makanan. Karena kalau menurut aku makanan itu bisa muternya tuh lebih cepat gitu. Kira makan snack itu daily lah orang makan snack gitu kan. Terus kalau pecel ayam go itu ya pecel ayam gitu. Orang juga tiap hari pasti makan gitu. Jadi buat aku sih kebutuhan yang diperlukan sama orang, kalau kita sediakan, kita suguhi dengan baik, pasti orang akan istilahnya akan coba produk kita dan akan repeat order terus gitu kan. Beda sama baju gitu. Kalau baju ada seasonnya gitu. Jadi kalau aku lebih suka ke kuliner sih. Oke. Pecel ayam go ini kenapa? Lanjut dulu Mas. Hah? Lanjut dulu. Lanjut dulu. Yes, sok lanjut dulu. Pecel ayam go ini awal kita kemitraan. Jadi kita ada mitra yang punya tempat, kita sharing profit ke mereka. Jadi kita bisa naruh booth kita atau tempat kita di situ gitu dengan sharing profit sama mereka. Nah kesini kita meluncurkan yang namanya franchise juga. Gitu. Jadi buka franchise untuk pecel. Iya, dengan harga sekian mereka dapat ini, mereka tinggal tentuin mau tempatnya di mana, nanti kita survei tempatnya apakah bagus, apakah bisa menguntungkan atau enggak, semuanya bisa dirembukin gitu. Oke, tapi aku penasaran nih Mas Riki, tapi ada gak nih strategi khusus buat usaha-usaha kuliner Mas Riki nih di bulan Ramadan yang berbeda sama bulan-bulan sebelumnya ya? Apakah ada yang udah dijalani nih Mas? Boleh di-share gak tuh Mas? Ini sangat kompleks dan susah ya kalau di bulan Ramadan sebenarnya, karena semuanya jualannya sama, hamper, ya kan? Iya. Gimana caranya supaya hampers kita bisa dibeli sama orang gitu kan? Ya rada susah juga, semuanya balik lagi ke selera masing-masing kan, sama harga yang menentukan gitu. Harga hampers yang murah dan bagus udah pasti banyak peminatnya, karena kita mengirim hampers nggak cuma ke satu orang, banyak kita ada banyak gitu kan. Ya bisa dia beli hampers 10 gitu. Kalau harga hampersnya 350.000 misalkan, 10 udah 3.500.000 gitu kan. Ya mungkin untuk sebagian orang nggak masalah, tapi untuk sebagian orang lagi itu masalah ya kan. Jadi ya bagaimana caranya supaya kita bisa mencakup seluruh orang beli produk kita. Nah itu juga masih menjadi sebuah pertanyaan buat saya sendiri ya. Karena maksudnya sebagai pelaku usaha di sini juga saya juga masih bingung gitu kan, gimana caranya. Jadi kita tenang, kita sama nih gitu. Bukan berarti saya yang bicara di sini
aku lebih expert dan lebih berhasil dari teman-teman semua ya, enggak juga gitu kan. Berarti ada trial dan error gitu ya, coba-coba Ada, dulu ya. udah dari dulu juga udah coba apa namanya berbagai apa namanya cara gitu kan. Ada yang berhasil, ada yang enggak gitu. Kadang kita mencoba cara yang dulu kita cobain, sekarang malah nggak berhasil karena mungkin teknologi sekarang lebih canggih gitu kan, kemauan orang bisa berbeda-beda gitu kan, apalagi zaman pandemi dan setelah pandemi ya sekarang udah mau menuju endemi ya. Orang tuh jadi lebih kita tuh jadi nggak tahu orang tuh sebenarnya maunya seperti apa sih gitu. Iya. Jadi bingung kita sendiri. Sekarang agak kacau sih dalam usaha nih, kita mau menyuguhkan sesuatu yang orang mau tuh kita bingung karena kita nggak tahu nih orang maunya sekarang apa gitu. Kita suguhin ini nggak mau, kita suguhin itu nggak mau, jadi maunya apa juga kita masih bingung sekarang gitu. Tapi yang jelas ikutin tren aja dulu sih gitu, karena sekarang trennya lagi Ramadan, kue kering, baju muslim, terus ada apa namanya hampers, ya ikutin dulu aja sama sebulan ini gitu. Tapi yang penting harus tahu apa namanya berapa kebutuhan kita, berapa apa namanya kemampuan kita, disesuaikan. Jangan di apa namanya gara-gara momen Ramadan jadi dipol-polin gitu kan. Jangan juga. Berarti harus balance ya. Ya benar. Tunggu deh, aku mau nanya ini kok di aku komen-komennya nggak gerak sih, sama yang nonton juga kayaknya nggak gerak. Apa aku yang error ya? Di aku ada sih. Oh, ada ya? Di komen-komennya banyak nih yang nanya. Oh ya udah. Ya udah deh. Yang satu aku bacain ya Mas ya nanti komennya. Aku nggak gerak sama sekali, nggak ada yang gerak, kamu doang. Oh iya, di sini ada sih. Oh gitu. Oke. Oke, kalau tadi kita udah bahas bisnis kulinernya nih Mas, ada juga kan Mas bisnis fashionnya itu yang Moya-Poya, yang itu adalah salah satu bisnis fashion yang untuk anak sama orang tua gitu ya Mas, jadi kayak sesetel gitu ya, satu set gitu ya. Nah untuk itu sendiri tuh Mas, ada gak nih model atau apa namanya model baru yang khusus cuman ada di bulan Ramadan atau limited gitu Mas? Ini samaannya cuma ada di bulan Ramadan. Nggak ada. Oh nggak ada. Karena si Moya-Poya ini kita nggak apa ya, ini brand yang udah lama banget, sejak anak pertama. 2000 berapa ya, 2000 udah lama banget berarti ya. 2016 kayaknya ya, 2015 7 tahun ya. 2015. Jadi awalnya itu baju apa namanya ya baju orang dewasa ya, maksudnya baju-baju anak muda gitu kan, streetwear gitu. Nah tapi berapa lama kemudian sempat mati gitu karena nggak ada yang ngurusin, karena akunya udah sibuk kesini, Fiza juga sibuk kesini, kita udah punya anak. Jadi soalnya dulu tuh yang ngerjain kita sendiri, kita packing sendiri, kita adminnya gitu loh. Jadi kita berdua gitu, jadi tiap pagi kita nih, bayangin di tengah kesibukannya nih pasti riuh banget kita packing sendiri gitu. Nah lama-lama ya berkembang sih bisnisnya, cuma kitanya nggak siap dengan hal itu gitu. Berarti kurang mental. Padahal bisnisnya bagus, kayaknya profitnya bagus gitu ya. Kita nggak bangun tim, kita nggak punya admin, kita nggak punya apa namanya orang gudang, kita nggak punya pencatatan yang bagus juga gitu. Jadi keblinger sendiri, akhirnya stop, mati. Tapi nggak mati begitu aja, karena ini brandnya masih ada gitu, dari apa Instagramnya, sosial media dan segala macamnya juga masih ada. Namanya juga nama kita berdua kan, nama aku sama istri Moya-Poya gitu. Jadi dia mati tapi akan bangun lagi nanti. Nah kemarin kita sempat bikin baju anak. Nah baju anak ini baju tidur dan lain-lain lah gitu. Nah itu masih berjalan sampai sekarang. Nah mungkin di momen Ramadan ini memang nggak ada apa namanya produk untuk Ramadan maksudnya, atau baju dan lain-lain, tapi diskonnya diskon Ramadan. Mantap berarti ya, promonya tetap promo Ramadan ya Mas ya. Ya karena kita harus ikutin momen ya, momennya kan ini momen yang penting, terus momen yang jarang ya kan, setahun sekali gitu. Ya harus dipergunakan dengan baik dan benar. Oke, setuju banget nih. Tapi berarti ada gak nih Mas fokus
fokusnya tersendiri gitu untuk bisnis ini? Apakah fokusnya sama untuk strateginya kayak bisnis kuliner tadi, ataukah memang beda sendiri untuk strateginya, Mas? Ini kita cuma jualan di e-commerce aja gitu. Karena kan beda ya, nggak makanan dan baju kan. Jadi berarti nggak ada tokonya gitu ya Mas, atau bangun booth gitu ya Mas? Doain aja, doain. Amin. Doain semoga kita punya toko. Jadi tokonya itu jadi banyak ya, ada Moya Poya, terus di sebelahnya ada Pecel Ayam Go, ada toko kedai makaron, ada toko daging, Hatters gitu kan. Sederet jadinya. Oke Mas, ini aku mau ingetin lagi nih untuk juragan semua, kalau misalnya nanti semua juragan yang join live hari ini dari awal sampai akhir, nanti kita bakalan ada bagi-bagi giveaway sampai 1 juta rupiah untuk juragan yang beruntung. Nanti ada bakalan kuis itu di akhir sesi, dan bakalan ada 2 pertanyaan beruntung yang bakal aku bacain, dan nanti bakal dijawab juga sama Mas Ricky. Jadi kalau misalnya juragan semua yang mau jawab, yang mau nanya, silakan nanti di kolom komentar langsung ditulis ya. Oke Mas, kita masuk ke pembahasan yang lain nih Mas Ricky. Kalau misalnya yang aku tahu kan jualan itu kan nggak cuman profit aja gitu ya Mas ya, tapi juga kita bermanfaat untuk orang lain, terus juga bisa membantu sesama dan memberikan sedekah gitu ya. Nah, pasti kan Mas Ricky sendiri juga udah ada tim atau karyawan yang bantuin untuk ngurusin semua usahanya ya Mas ya. Nah, itu kan juga ada pengurusan biayanya dan keuangannya, ada terus apalagi THR nanti di akhir Ramadan gitu. Nah itu gimana ya Mas, boleh diceritain gimana caranya Mas Ricky ini ngelola keuangannya dari banyak bisnis nih Mas? Ya, dari banyak bisnis ini kan istilahnya pasti nggak dikerjain sendiri dong. Tangan aku cuma 2 kan, nggak mungkin bisa. Pasti ada timnya ya? Pasti ada timnya. Dari masing-masing juga udah ini bisnis nggak satu PT gitu. Jadi ini bisnis yang PT-nya berbeda-beda gitu kan. Kita selalu ada beberapa bisnis yang menyisihkan memang pendapatannya beberapa persen untuk kita sedekahkan gitu. Jadi biar bisnisnya ini juga menjadi suatu bisnis yang berkah gitu. Jadi buat juragan semua nih, kalau punya bisnis, kalau bisa disisihkan untuk bersedekah, seenggaknya sesuai dengan ketentuan lah 2,5% misalkan. 2,5% itu kecil loh, ya kan? Jadi buat teman-teman, aku mau makan tadi kayak ice cream tadi kamu. Aku lagi live, tahu sini. Lucu banget. Dia minta ini wafer ya. Nanti pas buka sejam lagi bang. Oke, tutup pintunya saya. Tutup pintunya tolong. Gak sabar buat buka ya. Iya. Ya, jadi sesuai dengan ketentuan zakat ya, 2,5% lah seenggaknya kita sisihkan. Apalagi sayang, aku lagi live. Ya, terus kalau THR udah pastilah harus ya untuk karyawan gitu. Tapi masing-masing perusahaan pasti punya ketentuannya sendiri gitu. Kayak misalkan kalau pegawai baru itu nggak dapat THR karena kerjanya baru sebulan atau baru berapa minggu gitu. Yang dapat THR itu yang udah setahun gitu. Tapi ada juga yang perusahaan yang ya udah dapat THR semuanya gitu kan, mau yang baru mau yang lama tuh semuanya dapat THR gitu. Itu ya menyenangkan kan para pekerjanya, karyawannya, nggak masalah juga gitu. Yang pasti kita juga harus lihat buku keuangan kita gitu kan, jangan sampai juga kita bagiin THR untuk buat bagi THR tapi kita juga nggak lihat dengan kondisi gitu kan. Makanya gimana caranya supaya kita bisa bayarin, kasih THR nih sama karyawan-karyawan kita semua dari awal nih sebelum Ramadan. Kita udah bisa harus catat baik-baiknya pengeluaran kita, pendapatan kita gitu kan, supaya misalkan niat aku nih pengen nanti Ramadan pengen kasih THR semuanya karyawan gitu, yang baru yang lama. Nah dari awal mungkin dari awal tahun ya, mungkin hitungannya kalau Ramadan kan sekarang di bulan apa ya? Sekarang April. April. Di bulan April gitu. Jadi
mungkin setelah April nih, besok nih April Mei, pas di Mei rencanakan tuh pencatatannya harus baik, pengeluaran sama pendapatannya juga harus baik gitu. Nah di buku warung ini ada fitur kan pencatatan pencatatan buku ya, pencatatan digital kan untuk pemasukan atau pengeluaran. Jadi nggak usah repot-repot lagi kan, memang udah ada orangnya nih karyawan nih, tapi memang harus dibutuhkan istilahnya penunjang lagi yang lain untuk memudahkan kita untuk mencatat pemasukan sama pengeluarannya. Nah salah satunya di buku warung ini nih ada pembayaran ada pencatatan digital nih buat juragan semua nih. Jadi keuangannya nanti ada laporan keuangan otomatis ya. Oke, berarti ini aku coba simpulin, berarti kalau misalnya emang bangun usaha tuh emang nggak cuman profit aja ya Mas ya, tapi kita juga harus aware gitu untuk keuangan usahanya ya Mas, jangan sampai kita boncos gitu ya. Jadi emang banget buat ngitung dan ngatur keuangan gitu, jangan cuman masuk keluar gitu. Berarti harus dihitung juga untuk pemasukannya hari ini berapa, bulan ini berapa, terus juga kita pantau gitu ya. Terus kalau misalnya dipakai aplikasi buku warung juga kita bisa catat keuangan lewat HP aja, jadi nanti praktis banget juragan semua. Nanti kalau misalnya tiap bulan, tiap minggu itu nggak usah ngitung keuntungan, karena nanti bakalan udah dapet keuntungannya otomatis gitu. Nah untuk THR sendiri nih di buku warung Mas? Bisa ini kan kalau kita punya usahanya juga lebih dari satu, bisa semuanya masuk di situ bisa kan? Ya bisa kan? Jadi satu akun bisa lebih satu dari account, banyak usaha gitu. Satu account tapi bisa buat segala usaha kan? Betul, nggak cuma warung, jadi kayak bisnis online bisa, jualan makan bisa, jualan jadi simple gitu kan, satu aplikasi terus satu handphone tinggal klik gitu kan, dipencet gitu kan, terus dia juga ada laporannya otomatis kan setiap bulan. Betul. Mantap. Nah untuk itu kalau misalnya tadi THR nih, misal juragan juga semuanya punya karyawan dan mau ngirim-ngirim uang, mau ngirim-ngirim THR, itu juga bisa Mas pakai buku warung, karena di buku warung tuh ada pembayaran digital namanya. Jadi nanti kalau misalnya kita transfer, misalnya aku transfer nih ke Mas Riki lewat buku warung, itu gratis, gak ada biaya adminnya Mas. Beneran? Kapan kamu mau transfer? Enggak, itu contoh aja ya. Contoh aja. Oke. Tapi kan kalau kita transfer kan pasti kan kita kalau buat perusahaan tuh pasti kan ada pencatatannya. Jadi kita kalau kita transfer nih pakai buku warung ini, kita transfer untuk bayar ini, bayar THR apa segala macam, itu langsung tercatat kan? Betul. Otomatis tercatat otomatis kan. Kita nggak usah nulis lagi kan? Betul sekali. Jadi ada rekapannya gitu kan. Jadi kita udah nggak kemarin udah dicatat apa belum, enggak. Jadi kita udah ada historinya ya kan. Betul. Nah aku penasaran nih Mas, untuk bisnisnya Mas Riki yang Moya ini yang bisnis fashion, berarti dari awal ini pencatatannya emang masih manual apa sudah digital dari awal bangun nih Mas? Manual dong. Oh dulu masih manual ya? Dulu tuh 2015 kayaknya belum ada gitu ya? Belum ada deh yang pencatatan kayak gini nih, kayak buku warung, kayaknya belum ada di zaman itu, di tahun segitu ya. Semuanya sih kalau aku sih manual ya, aku catat sendiri satu nama ini ya kan. Terus berarti akhir bulan tuh pusing banget Mas tuh gitu. Ya, makanya kita kalau tuh banyak yang beli kan ribuan. Iya, makanya bisnisnya tidak berjalan sesuai dengan keinginan karena cash flow-nya berantakan. Kita nggak pencatatan, misalkan kita produksi sekian ya kan, HPP-nya sekian, harga jual sekian, terus lakunya sekian, kita harus bayarin segala macamnya kan. Terus antara uang kita udah keluarin sama ada uang masuk, itu nggak diselaraskan gitu loh. Iya, jadi kan kita keluar udah berapa, masuk udah berapa. Enggak, kita mikirnya oke, kita produksi nih sekian berapa juta gitu kan. Udah, kita nggak pikirin, yang penting nih kita kejual gitu. Tapi di ujungnya doang sih kita mikirnya, misalkan keluar uang 5 juta, oke ini sebulan kita dapat berapa nih, misalkan kita dapat 6 juta, oh berarti kita profit 1 juta gitu doang. Padahal kan di luar itu kan masih ada kos-kos yang lain. Nah itu yang kita benar ada biaya-biaya yang lain harusnya dihitung. Iya. Jadi berarti emang repot banget ya kalau manual ya Mas ya? Repot, jadi istilahnya kita untung 1 juta tuh tadi kan, tapi sebenarnya kita rugi gitu ya kan. Jadi
apalagi kalau manual kan males ya, tapi kalau udah ada pencatatan yang otomatis kan enak ya. Jadi kita udah nggak repot-repot lagi gitu kan, udah tiba-tiba tinggal lihat, oh ternyata pengeluaran segini, pemasukannya segini gitu kan. Gitu ya. Apalagi kalau punya usahanya lebih dari satu, ya kan. Bener-bener. Jadi mikirin satu-satu kan ribet ya. Gitu. Jadi kalau udah satu akun aja di warung mantap sih. Usaha gitu ya Mas. Iya benar. Oke. Ini bahas bisnis yang tadi kan Mas, ada yang bisnis reseller juga dan bisnis franchise gitu ya Mas ya. Nah kalau misalnya ada yang juragan di sini nih Mas yang baru mau mulai bisnis gitu ya, itu rekomendasi dari Mas Ricky apa nih bisnisnya nih Mas? Kalau misalnya mau jualan yang mungkin low modal gitu, terus gampang dijalanin tapi profitnya oke gitu. Ada nggak tuh usahanya tuh dari Mas Ricky? Nah, kalau dulu aku berpikiran kita bisnis harus apa yang kita suka gitu, karena supaya kita enak ngejalaninnya. Tapi ternyata salah. Jangan bisnis apa yang kita suka, itu istilahnya sama aja kayak egois gitu loh. Sedangkan di luar sana banyak orang-orang yang mempunyai kebutuhan beda-beda gitu. Jadi kita harus cari apa yang orang butuhkan nih. Istilahnya seperti itu. Ya kan? Kita jualan buat diri kita sendiri. Ntar kalau yang kita suka yang beli kita sendiri. Orang-orang nggak beli ya kan. Jadi kita harus cari sih. Ya kan? Nah, saya jualan bajunya modelnya yang kita suka doang, selera kita gitu. Nanti yang beli kita, yang pakai kita, kan gak enak ya. Maksudnya coba cari, kita harus research juga, kasih kuesioner ke orang-orang, kalau perlu jalan ke mall gitu kan, nanya-nanya ke orang gitu, apa sih kebutuhan kita, kebutuhan yang sangat kita butuhkan tuh apa saat ini gitu kan. Nanti dari masing-masing udah kekumpul misalkan 50 orang, kita bisa kumpulin tuh, nah apa tuh yang lagi dibutuhkan gitu. Nah mungkin kalau misalkan sekarang yang lagi dibutuhkan makanan misalkan, ya udah kita bisa makanan gitu kan. Nah kurang lebih sih seperti itu ya gitu, yang aku yang udah aku alamin gitu kan. Terus juga yang pastinya tadi kalau misalkan ya pasti ada modalnya gitu kan. Modalnya juga sesuaikan dengan kalian, jangan dipotong. Sesuaikan dengan kemampuan ya. Iya, misalkan punya duit 100 juta, jangan 100 jutanya dipakai semua gitu. Seenggaknya 50%-nya, 50 juta. Jadi dari pelan-pelan lah bisnisnya, dari kecil dulu. Jangan mau yang langsung terlihat bagus, terlihat hedon gitu ya, maksudnya mau disanjung-sanjung orang karena bisnisnya bagus, tempatnya bagus dan segala macam. Enggak, mulai aja dari kecil dulu nggak apa-apa gitu. Yang penting tadi yang kita omongin, pencatatannya harus benar, pencatatan uang masuk, uang keluar itu harus benar, karena kalau nggak benar cash flow kalian pasti berantakan gitu. Nah nanti mungkin di sesi yang lain bisa ngobrolin tuh tentang detail cash flow-nya seperti apa, pencatatan masuk dan keluar seperti apa gitu kan. Tapi yang pasti tadi satu, kita harus tahu dulu apa yang mau kita jual, dengan cara kita mungkin research kebutuhan orang-orang apa. Yang kedua, kalau ada modalnya jangan dipakai semuanya, karena kita juga belum tahu ya namanya rezeki kan. Ini kita usaha tuh ikhtiar gitu untuk mencari keberkahan, mencari maksudnya menjemput rezeki gitu kan. Tapi kalau memang rezekinya bukan di situ, bisnisnya akan istilahnya akan gagal dan rugi gitu kan. Nah ketika gagal dan rugi, kita juga udah siap gitu dengan keuangan kita gitu. Jangan tiba-tiba habis gitu kan, terus jadi stres gitu kan. Ntar kita stres sendiri ya kalau rugi. Iya, stres sendiri. Ada untung malah buntung gitu ya Mas. Iya, jadi udah harus siap dengan segala kerugian-kerugian yang ada. Kita udah mempersiapkan juga itu. Oke, berarti emang aku ambil kesimpulan kalau misalnya masih bingung nih juragan semua mulai bisnis, berarti mulai bisnis dengan yang mudah-mudah dulu gitu ya Mas ya. Tetap ikhtiar gitu ya jalanin usahanya. Nah di buku warung juga ada nih Mas, kalau misalnya mau mulai jualan gitu, jadi kayak misalnya masih bingung nih juragan-juragan, terus kayak mau jualan apa ya, tapi mau modalnya kecil gitu. Nah di buku warung tuh ada banyak produk digital atau PPOB Mas yang bisa dipakai buat jualan, kayak misalnya mau jual pulsa atau mau jual bisa tuh mau jual token listrik. Nah itu tinggal pakai buku warung aja Mas, jadi nanti untuk untungnya juga nggak usah repot-repot gitu nyari modalnya, karena nanti bakalan orangnya bayar, terus kita juga bayar buku warung. Itu kan jadi kayak nggak pakai modal ya.
Betul, itu Jadi low kita modal banget. menjual jasa kita ya kan. Menjual jasa kan boleh gitu kan, misalnya toko listrik 100.000 gitu kan, kita naikin di 101 gitu kan, boleh kan kita menjual Boleh jasa. 100, ya, betul. Untung 1.000 gitu ya. Itu yang Iya. beli 1.000 orang banyak banget untungnya, Nah lumayan itu deh. dia gitu kan, apalagi udah difasilitasin kan sama buku warung, jadi lebih simpel, lebih enak, kerja di rumah bisa, sambil mandi Betul, bisa, bener ya kan, banget. sambil Kita rebahan tinggal bisa. numpang promosi aja gitu Mas. Jadi kayak Iya. misalnya promosi buat teman-teman semua yang mau beli pulsa, beli paket data, nanti tinggal pakai buku warung udah dapat untung, bisa sambil rebahan gitu ya Mas ya. Nah apalagi Oke, terus ya. pencatatannya juga langsung ada lagi kan, Langsung masuk Mas. Jadi langsung kalau masuk ke misalnya penjualan, pencatatannya. masuk ke penjualan, Kan? jadi Jadi ada token listrik gitu tulisannya. kenapa nggak dari dulu tahun 2015? Kenapa baru? Belum ada ya Mas ya, ini Belum baru ada. ada nih. Berarti juragan-juragan semua enak nih, bisa langsung mulai jualan. Iya pakai nih kalian buku enak, warung. ya pokoknya untuk juragan-juragan semua kalian udah enak, teknologi udah makin canggih, terus udah orang-orang juga semakin pintar gitu, jadi udah semakin gampang lah untuk usaha sekarang. Yap. Nah, aku juga mau kasih tahu nih, mumpung bahasnya tentang PPOB Mas, di buku warung ini juga lagi ada promo namanya promo Semarak Untung yang juragan bisa dapetin kalau misalnya transaksi pakai aplikasi buku warung. Yang pertama ini Oke. ada bonus sebesar 70.000, lalu ada cashback hingga 100.000, dan ada buku poin hingga 3 kali lipat. Jadi ini di buku warung ada yang namanya buku poin nih Mas. Nanti kalau misalnya Oke. juragan transaksi atau jualan pakai buku warung dan dapat buku poin ya, buku poin ini bisa dikumpulin dan bisa dibelanjain lagi gitu. Jadi kayak semacam voucher gitu ya Mas ya. Itu bisa juragan manfaatkan dan cuma ada di bulan Ramadan aja ya. Gitu. Oke, kita bahas 30.000. balik lagi nih Mas. Wow. Iya, betul. Betul. Oke, ini kita bahas lagi Bisa untuk isi token bisnis listrik Mas. dong. Bisa banget. Pulsa Kalau ya. misalnya Mas Riki mau isi token listrik pakai buku warung bisa. Iya, soalnya di rumah juga pakai token. Ya kan? Langsung jualan lagi nih Mas Riki, ide jualan. Wah, terima kasih buku warung. Lo kan gak masalah kita Oke. udah punya usaha yang lain, tapi kita mau coba usaha yang lebih simple lagi kan, dan easy money kan, itu fresh money loh, fresh money. Oke, Jadi uang yang langsung bisa langsung dapat, nggak harus nunggu sebulan dulu kan. Betul langsung masuk Mas. Jadi pulsa Iya. udah masuk ke customer, kita langsung udah dapat langsung untuk. Iya itu dia, enak lagi. Mas, aku penasaran nih Mas. Ini kan udah jalanin banyak bisnis nih Mas. Udah dari lama juga gitu ya. Pasti ada gak sih Mas momen yang pernah down gitu? Aduh ini gimana nih bisnisnya? Terus gimana ya Mas cara menanggulanginya di titik yang down itu Mas? Ya itu salah satunya kemarin Moya-Poya ini kita udah expect ini akan bagus, tapi ternyata memang bagus, alhamdulillah. Berjalannya bagus, penjualannya bagus. Di situ kita ngeluarin modalnya lumayan sih gitu, lumayan besar. Terus ada satu titik waktu itu kita nggak bisa maksudnya penjualannya mulai menurun, terus kita nggak tahu caranya gimana bisa mempromosikan dan supaya barang ini terjual gitu. Dan pada akhirnya karena dengan kesibukan masing-masing juga ya, bukan karena kita tidak mau berusaha, jadi terbengkalai brandnya, produknya, sehingga masih banyak di gudang gitu kan. Nah, titik baliknya adalah karena brandnya ini premium ya gitu, jadi jualnya juga lumayan harganya. Gimana caranya supaya brand ini bisa laku? Akhirnya aku bikin brand baru lagi, yaitu Good Life Studio, yang aku jual hanya di event, di Jacklot gitu loh. Kayak Jacklot, kalian tahu Jacklot kan? Tahu. Tahu dong. Nah, aku bikin produk yang hanya dijual pada event itu aja gitu. Jadi aku produksi dijual di situ, produksi dijual di situ. Nah, si brand Moya-Poya ini numpang di situ.
Jadi jadi kita kan bingung nih, kita jualannya cuma online dan cuma berharap dari sosial media aku sama istri. Jadi yang promosiin cuma kita berdua gitu kan. Karena zaman dulu masih bingung cara jualan tuh seperti apa gitu kan. Jadi cuma promosi. Papa nih mana mama? Mama di atas ya. Bentar ya, aku like dulu. Ya, itu yang paling kecil, yang paling bentar. Ya, karena dulu kan yang promosin aku Fiza gitu kan. Jadinya pas saat di event itu sangat membantu karena kita langsung ketemu sama orang gitu kan. Pada saat orang datang ya kita tawarin si Moya-Poya ini, udah pasti harganya kita turunin habis-habisan gitu. Yang tadinya harga 300.000 kita hanya jual 100.000 aja gitu kan. Dan orang ketika tahu harganya segitu ya pasti beli gitu kan. Dan kita juga bilang ini limited stock karena nggak akan ada stok lagi. Ya itu padahal kita mau penghabisan ya istilahnya, yang penting produknya habis gitu kan. Orang nggak tahu strategi kita ya, orang taunya cuma oh iya ini harga 300.000 jadi 100.000 udah gitu nggak akan produksi lagi. Nah itu kan suatu untuk orang yang beli iya takut kehabisan udah gitu harganya promo. Orang taunya gitu, padahal di balik itu kan kita penghabisan barang ya kan, nggak ada yang tahu juga. Nah itu strategi itu yang akhirnya kepikiran sama aku untuk dituangkan ke bisnis yang lain. Istilahnya kayak harga coret ya, harga coret misalkan 299 gitu kan, dicoret terus jadi 250 misalkan, kalau nggak 200.000. Padahal harganya 200.000 bukan 299 gitu. Kan dicoret aja gitu. Nah, itu strategi gitu. Nah dari situ banyak belajar sampai sekarang dapat ilmu-ilmu tentang pembelajaran gimana cara jualan, sampai ketemu sama Kang Dewa bikin kiran makaron, dan alhamdulillah ya sampai sekarang dapat ilmu-ilmu sih. Mantap banget nih Mas ceritanya nih. Oke, nah karena hari ini ada banyak pertanyaan yang masuk dari tadi nih, aku bakalan pilih 2 pertanyaan yang bakalan dijawab sama Mas Ricky. Boleh. Jadi ini ada pertanyaan pertama ya. Aku coba baca. Hai. Halo. Halo. Oh bau ciki tangannya. Ini makan apa kamu? Gak puasa ya? Iya ya. Oke, ini aku bacain pertanyaan pertama dari Juragan ya Mas, yang tadi udah masuk. Ada dari Instagramnya JusFrida26. Bang Ricky, gimana sih strategi marketing dan sales agar produk makanan kita lebih unggul dan lebih laku dibanding pesaing yang lain dengan makanan sejenis? Jadi apakah strateginya gimana, dan apakah kita endorse itu penting gak sih Mas kalau misalnya buat membangun branding? Jadi ada 2 ya pertanyaannya, strategi dari pesaing sama apakah endorse itu penting buat bisnis. Wah susah ya jawabnya. Ya. Karena di sini juga aku masih berpikir seperti itu gitu. Gimana caranya kita bisa produk kita bisa laku, padahal di luar sana juga banyak produk yang sama seperti kita. Banyak yang gitu kan. Nah ini juga masih berkutik di situ-situ aja sih sebenarnya aku gitu kan, karena memang ada beberapa produk aku yang aku jual di luar sana juga banyak gitu. Tapi yang pasti gini, kita sesama-samanya kita sama produk lain, kita punya perbedaan gitu. Entah misalkan entah dari ingredients-nya, dari dari packagingnya gitu, pasti produk kita punya keunikan masing-masing gitu kan. Nah itu yang harus ditonjolin. Dan kalau misalkan kita baru pertama kali bikin produk nih, misalkan kopi lah istilahnya, misalkan kopi lah, tahun sebelum pandemi kan kopi lagi gila-gilanya ya, semua punya kopi gitu kan. Ya apa sih kopi? Ya udah kopi susu gula aren ya. Kopi susu gula aren gitu. Nah ini kita harus lihat apa yang nggak ada di tempat lain. Misalkan pas kita mau bikin susu gula aren yang sama, ini susu, ini susu, ini susu, ini susu, semuanya susu. Kopi, gula aren gitu kan. Nah harganya berapa, ini berapa. Nah ini kita cari perbedaan, jangan disamain harganya sama yang lain gitu.
Misalkan kita mahalin boleh, tapi ada keutamaan lain, keunikan lain yang bisa kita tonjolin dari produk kita. Jadi mahal karena ini gitu kan. Terus atau kita murah karena kita ini gitu loh. Jadi harus ada yang ditonjolin gitu. Jangan disamain sama produk lain walaupun produknya sama. Gitu. Nah, terus ya tadi itu satu keunikan gitu kan. Terus kedua harganya. Terus ketiga inovasi ke depannya. Inovasi ke depannya itu jangan sampai dibalap sama brand lain dan jangan mencontek yang udah ada. Kalau mencontek yang udah ada istilahnya ya udah ada gitu loh, udah sama aja gitu kan. Ngapain gue beli yang punya lo gitu? Yang di sini juga sama gitu kan. Jadi kalau bisa inovasinya jangan sampai keduluan. Nah itu makanya kita butuh yang namanya meeting setiap minggu. Kita butuh belajar sama expertise, suka nonton motivasi orang gitu, supaya kita punya akalnya di mindsetnya tuh kita harus melakukan apa, kita harus punya inovasi apa. Nah inovasi itu yang harus dikeluarkan, jangan sampai inovasinya keduluan sama orang lain, karena kalau udah keduluan sama orang lain kita jadinya followers gitu. Bukan yang pembuat sesuatu yang baru. Produknya nggak apa-apa sama, tapi segala halnya harus berbeda. Oke, nah itu pertanyaannya satu lagi nih, Mas Riki nih. Apakah endorse itu penting, Mas, kalau misalnya kita mulai bisnis gitu? Penting. Jadi gini, kalau ada bisnis tuh macam-macam gitu. Kita mau membangun awareness-nya, engagement-nya tuh seperti apa? Ada yang di billboard, MRT, ada yang di videotron, jadi yang outdoor semuanya gitu kan. Ada juga yang melalui influencer, endorser gitu. Nah, memang itu menjadi pilihan kita maunya seperti apa. Jadi semuanya menurut aku penting. Kalian mau di luar, kalian mau endorse, kalian mau secara konvensional atau kalian mau secara viral-viralan, semuanya penting. Jadi menurut aku gabungkan aja semuanya. Tapi dengan catatan kalian harus pilih-pilih orang yang mau kalian endorse dengan baik dan benar, kecuali kalau gratis. Sikap itu lumayan ya, sikap. Nah, tapi kalau kalian harus bayar, kalian harus pilih yang benar-benar. Dan kalian kan namanya kalau misalkan endorse gitu kan ada agensinya gitu kan, ataupun ada manajernya. Nah, kalian harus cari yang namanya data. Ada data para artis-artis atau influencer atau blogger atau apapun itu, ada datanya tuh. Jadi istilahnya followersnya sekian, IR-nya berapa, terus data-data insight mereka tuh seperti apa. Nah, kalian harus lihat-lihat dulu gitu. Kecuali kalau kalian punya duit berlebih, kalian udah sisihkan budget marketing sekian, ya udah sok aja lah, terserah gitu. Sok lanjut ya. Jadi balik lagi ke kalian sih gitu kan. Tapi yang pasti yang tadi aku bilang harus didetailin dulu ya, maksudnya kalian harus pilih-pilih dulu. Oke, setuju banget nih Mas. Nah ini ada satu lagi nih Mas, terakhir pertanyaannya Mas dari Mutia_Alkafi. Pertanyaannya adalah, Bang Kirun, aku mau nanya nih, salah satu langkah-langkah buat bisnis pemula kan, contoh bisnis kecil-kecilannya, aku lagi ya, apa sih? Ini agak bingung ya, titik komanya ya. Oke, aku lagi pelan-pelan. Bang Kirun, aku mau tanya, apa sih salah satu langkah-langkah buat bisnis pemula? Contohnya itu bisnis kecil-kecilan yang nggak ada modal. Itu dari awal apa yang harus aku lakukan gitu? Berarti pertanyaannya apa yang harus dilakukan kalau misalnya kita bangun bisnis pemula gitu, bisnis kecil-kecilan Mas. Itu yang penting apa dulu tuh Mas? Apakah branding dulu atau stok dulu atau apa? Menurut aku. Yang pasti niat dulu ya mau jualan. Niat betul. Terus yang kedua, kalau bisa bangun personal branding kalian. Kalian tuh personal membrandingkan kalian tuh sebagai apa sih gitu kan. Kalau kalian suka di tanaman, ya udah kalian brandingin kalian sekaligus langsung masuk ke dalam tanaman gitu. Jadi nanti pas kalian keluarin produk tanaman atau pembersih tanaman atau pupuk apa segala macam, orang tuh udah percaya gitu karena kalian udah expert di dalam tanaman itu gitu. Kalau kalian suka mobil, mau jualan mobil, ya kalian harus expert dulu di dalam permobilan gitu. Kalian harus bangun personal branding kalian
istilahnya ya seolah-olah kalian tuh ngerti gitu. Tapi memang harus kalian ngerti gitu loh. Tapi nggak ngerti juga nggak apa-apa sih sebenarnya zaman sekarang. Harus dijawabin dulu ya berarti. Iya, zaman sekarang tuh sebenarnya membangun personal branding sekarang nih, zaman sekarang ya, kalian gak usah ngerti di dalam profesi itu, asal orang udah percaya kalau kalian itu di dalam suatu profesi itu, kalian keluarin produk yang sesuai dengan personal branding kalian pasti laku gitu. Karena orang udah percaya gitu. Tapi lebih baik lagi kalau kalian emang expert di dalam bidang itu gitu. Jadi personal branding kalian kayak misalnya motivator gitu. Kalau kalian bisa memotivasi, bisa memotivasi seseorang gitu kan, ya kalian bangun personal branding kalian dengan memotivasi orang gitu. Sehingga nanti pas kalian keluarin produk, orang tuh udah percaya dengan kalian. Tapi dengan syarat ya memang kalian expert ya dan kalian bisa gitu. Dan jadi tadi satu niat, dua bangun personal branding kalian, dan ketiga kalau bisa kalian kolaborasi gitu. Sama siapapun, sama teman, maksudnya kolaborasi, misalkan modalnya berdua gitu. Kalau enggak mereka yang modalin, kita yang jalanin sesuai dengan misalkan kita jago di marketing ya kan, ya udah sini gue jalanin, lo modalin gitu. Atau kebalikannya, kalian gak ngerti apa-apa tapi punya duit, kalian modalin teman kalian atau siapa yang bisa menjalankan gitu kan. Jadi tinggal sharing profit. Nah seperti itu. Jadi kolaborasi sama siapapun, sama brand apapun, produk apapun, sama teman-teman, keluarga ataupun ya siapapun lah. Gitu. Oke, mantap banget nih Mas Ricky. Oke, ini kita udah ada di akhir penghujung live-nya nih Mas. Terakhir Mas, ada gak nih mungkin bisa sharing nasihat atau wejangan gitu untuk juragan semua yang udah hadir di live hari ini buat makin semangat jalanin usahanya. Waduh, apa ya? Ya pokoknya semangat semuanya. Terus ikhtiar, usaha terus gitu. Diiringi dengan doa, jangan lupa. Pokoknya apapun yang kalian jalanin, coba diluruskan niatnya supaya minta keberkahan, apalagi di bulan puasa sekarang kan, di bulan Ramadan gitu. Sama perbanyak-banyak sedekah juga gitu kan, karena ya insya Allah di bulan Ramadan kan kita sedekah terus diganti dengan berkali-kali lipat gitu kan. Nah mungkin ini aja yang aku pengen kasih tahu. Jangan anggap misalkan kita udah punya satu bisnis gitu kan, misalkan kita orang kantoran, terus kita punya bisnis di rumah, misalkan kita jualan cemilan. Nah ini dua-duanya harus menjadi prioritas kita. Jangan anggap bisnis di rumah itu yang cemilan adalah bisnis sampingan, karena bisa aja suatu saat itu menjadi dikesampingkan atau menjadi sampingan terus-menerus. Tidak akan menjadi sesuatu yang besar, tidak akan menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan, yang bisa memperbaiki hidup kita gitu. Jadi jangan anggap bisnis lain itu adalah bisnis sampingan gitu. Anggap bisnis lain kita itu adalah bisnis utama kita yang harus memang menjadi besar dan bisa merubah hidup kita gitu. Karena berarti emang balance ya Mas ya? Iya, harus balance juga gitu. Jangan mengesampingkan sesuatu gitu. Anggap semuanya adalah serius, semuanya berpotensi besar untuk merubah hidup kita tentunya. Ya kan kita jualan untuk apa? Untuk merubah kehidupan kita kan. Jadi jangan disampingin, nanti disampingin jadi kesamping terus gitu. Gitu. Oke, itu aja ya Mas ya. Oke Mas, ini aku mau ucapin terima kasih nih Mas untuk ilmunya dan waktunya yang udah di-sharing bareng juragan semua. Semoga Ramadannya bisa lancar terus Mas Ricky dan keluarga, dan sehat-sehat, dan semoga kita bisa ketemu lagi gitu ya Mas ya, di lain waktu. Amin. Oke, itu aja sih Mas. Terima kasih Mas Ricky. Ya, thank you buat semuanya juga yang aku nggak bisa lihat komen-komennya. Di sini ada sih. Ini nggak jalan soalnya ya. Terima kasih semuanya udah ngikutin kita. Sampai ketemu lagi semuanya, sehat-sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.